Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu untuk kehadiran pada di hari ini. Ibrahim, Hadir. Arum, Ya Pak. Riki, Hadir. Reja, Hadir. Fikriansa, Hadir. Aan, Hadir. Revandra. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sebelumnya saya harapkan kepada seluruh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dapat menyebutkan wilayah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah secara urut. Selanjutnya, peserta didik diharapkan dapat melanjutkan daftar prestasi yang diperoleh oleh pada masa Bani Umayyah secara jelas. Setelah itu dapat mengumpulkan hikmah yang dapat diteladani secara lengkap dari masa Bani Umayyah. Selanjutnya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama Damaskus dan Andalusia. Coba siapa yang bisa menjawab? Pada tahun berapa kepemimpinan di wilayah Damaskus? Saya Ya, coba. Pemimpinan di masa Damaskus itu dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. 61 Masehi 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, Pak. 750 Masehi. Jadi pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, kepemimpinan dan masa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah itu di wilayah Damaskus yang dipimpin oleh siapa? Yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya, Muawiyah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu memimpin pada masa wilayah Damaskus. Selanjutnya, setelah pertumbuhan secara utuh di Damaskus, dia berpindah di Andalusia. Siapa yang bisa menyebutkan pada tahun berapa? Boleh saya, Pak? Ya, coba. Dari tahun 756 Masehi 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. 1031 Masehi. Ya, benar ya. Jadi setelah selesai kepemimpinan di Damaskus pada tahun 750 Masehi dan dilanjutkan di Andalusia pada tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi. Jadi
lebih lamaan mana antara Damaskus dan Andalusia? Indonesia, Pak. Andalusia. Kalau Andalusia itu berapa? Coba dihitung sama-sama. 1031 dikurang 756. Ya, siapa yang bisa matematika? Reja, Pak. Reja. Reja. Berapa Reja. ya? Yang tiga aja. Reja. Ada Pak. Bentar, Pak. Kacamata bintang. Berapa? Biasanya. 1031 dikurang 756. 275, Pak. 275 tahun. Hmm. Sedangkan Belum banyak. di Damaskus 750 dikurang 661. Iya, Pak. Siapa? 89, Pak. 89. Iya. Nah, jadi kepemimpinan Bani Umayyah di lebih lama selama 275 tahun di Andalusia. Selanjutnya sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, hal ini sudah terbukti baik semasa di Damaskus maupun di Andalusia. Ya. Selanjutnya saya akan menyebutkan ada beberapa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah ilmu kimia, yaitu pada masa Bani Umayyah. Jadi ilmu kimia itu dipelajari pada masa Bani Umayyah yang jadi pada masa itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang membahas tentang bab-bab kimia. Selanjutnya kedokteran. Ada juga beberapa pencetak dari Bani Umayyah itu menjadi dokter-dokter besar pada masa kejayaan Bani Umayyah. Selanjutnya sejarah dan bahasa sastra. Nah, itu merupakan bukti perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya saya akan menyebutkan pertumbuhan kebudayaan. Kebudayaan dari masa kepemimpinan Bani Umayyah. Selain ada ilmu pengetahuan yang tadi saya sebutkan, ada juga pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah tersebut. Yang pertama di bidang arsitektur. Jadi pertumbuhan gedung-gedung pada masa itu sebagian besar diarsitektur oleh kepemimpinan Bani Umayyah. Selanjutnya militer. Militer pada masa Bani Umayyah itu sangat ditakuti oleh seluruh pihak manapun. Karena kekokohan dan kekuatan militer yang dimiliki oleh Bani Umayyah itu, jadi seluruh masyarakat itu segan untuk mendekati Bani Umayyah, yang ya dia tidak mau mencari masalah lah kepada Bani Umayyah tersebut. Selanjutnya pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah perdagangan. Perdagangan pada masa itu sangat tinggi pertumbuhannya. Jadi dapat meningkatkan perekonomian pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya kerajinan. Jadi kerajinan ini karena meningkatnya perdagangan pada masa itu, jadi orang pada masa itu membuat berbagai macam kerajinan yang pokoknya membuat segala apapun yang bisa dijual. Kerajinan apapun pada saat itu yang bisa menghasilkan uang dan
bisa memperbaiki perekonomian pada saat itu. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan berikan tugas untuk pekan depan, yaitu mengerjakan LKS halaman 52. Ya, dikerjakan dan dibukukan pekan depan. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah.